الله سلام عليك يا رفيع الشهاد والدرج حتفة يا ديرة العلم يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان. Bapak-bapak, encang-encing, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puja syukur kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan rizkinya secara teratur. Oleh karenanya kita diwajibkan selalu bersyukur. Namun di antara kita banyak yang kufur sehingga disiksa di dalam kubur. Salawat bertangkaikan salam mari kita sanjungkan ke junjungan alam. Beliau adalah public figure yang budi pekertinya sungguh sangat luhur. Dakwahnya yang menyelamatkan kita minadz-zulumati ilan nur. Dia adalah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya memandu acara pada malam hari ini. Saya Muhammad Dahlan yang akan memandu acara pada malam hari ini, malam Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai insan yang beriman dan mengharapkan keberkahan dari Tuhan semesta alam, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad ashrafi badri fil kulli ashraq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad akrami da'i yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad al-Mustafa sadiq al-musaddaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad ahla al-wara mantiqa wa asdaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad afdal man fi tuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad man bis-sakha wal-wafa takhallaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallam. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad wasbih wasjil ma qad ta'awwaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallam. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad wa sallim khairin kulli
برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadirin muhtarami, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya ada Al-Ustadz Dr. Sholihin Sabroni MA, ada Al-Ustadz Haji Sholihin bin Haji Muhammad, ada Al-Ustadz Bidlok Bayrudi LCMA, ada Al-Ustadz Awal Bazi LC, ada Al-Ustadz Dr. Andes Abdillah, Al-Ustadz As'ad, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun marilah kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, ilmunya mudah-mudahan senantiasa dapat diwariskan dan ditularkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Irfan Al-Ustadz Endang Muslim, aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya ada Bapak Ketua RW 008 Bapak Sadam, Bapak RT 001 RW 008 Bapak Junedi Armansyah, Bapak Ketua RT 02 RW 08 Bapak Yanto, dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, dan orang tua kita, sesepuh kita, panutan kita. Di antaranya ada Bapak Insinyur Samsudin, Dr. Ibi Nair Mansur, Bapak Haji Sayuti, dan seluruh orang tua bapak-bapak kita semua, sesepuh kita, dan hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam acara Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita pulang dari tempat ini mudah-mudahan kita dapat menambah wawasan keilmuan kita, kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada yang pantas kami ucapkan selaku panitia yang telah diamanahkan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Irfan, merupakan tanda kesyukuran yang amat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini, bisa menyelenggarakan acara Maulid pada tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kebaikan kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku perwakilan daripada panitia Maulid Masjid Nurul Irfan, yang pertama ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Nurul Irfan Al-Ustadz Endang Muslim yang telah memberikan kepercayaannya kepada kita semua seluruh jemaah panitia untuk berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, dan juga kami selaku ketua panitia dan seluruh panitia
Ini sebenarnya Bu, Bapak, panitia ini cuma formalitas, karena kita di sini semua yang turun sama-sama. Formatur cuma formatur, tapi yang turun sama-sama untuk mensukseskan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan adik-adik, karang taruna, semuanya ikut turun untuk mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan kita doakan mereka yang pertama bagi donatur, bagi yang menyumbangkan hartanya untuk demi jalannya Maulid ini. Mudah-mudahan Allah terima sedekahnya, Allah terima amal baiknya, Allah jadikan amalan-amalannya dapat menghapuskan segala dosa-dosanya. Dan juga kita doakan semua yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Juga kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada mereka, kepada keluarganya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah yang dapat kami ucapkan, yaitu rasa terima kasih yang amat luar biasa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini sampai akhir berjalan dengan sukses dan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir kami ucapkan mohon maaf yang amat luar biasa, mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyambutan, dalam penempatan, dalam lingkungannya mungkin tidak membuat para hadirin dan hadirat, tidak membuat hadirin dan hadirat nyaman. Mungkin ada kepanasan atau ada dempet-dempetan, tapi alhamdulillah ini merupakan rasa syukur yang amat luar biasa karena hadir ini, masya Allah, yang hadirnya sampai lorong semua, jadi seperti jalanan kemudian yang itu di jalanan, ya itulah wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan malaikatnya, dan Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita semua yang hadir pada malam hari ini meninggalkan tempat ini diampuni segala dosa-dosa kita. Allah catat sebagai amalan yang terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita iman, Islam, sehat, walafiat, panjang umur, sehingga kita masih dapat melakukan kedua-dua hati kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah nanti akan ada ceramah dari para ustaz-ustaz kita. Setelah pula kita aturkan kepada kita Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai imamnya. Insya Allah termasuk para orang yang istiqomah. Para hadirin jemaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, atas nama wilayah kepengurusan RT, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, para donatur, jemaah, ibu-ibu dan remaja yang telah mengapresiasikan semua acara ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ketua panitia yang sudah merencanakan keselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita acarakan nanti berjalan dengan lancar. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan
niat langkah baik kita semua menjadi tentaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada ulama kita Kiai Haji Asep Abi Tabhan yang nanti akan menyampaikan ilmunya sehingga kita sebelum nanti dapat mengamalkan apa yang kita dapat malam ini. ليخرجكم من
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita dengarkan dan simak bersama, yaitu tausiah sekitar Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Asep Habib Barhan Ekma. Kepada beliau kami persilakan. Ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, salatullah. Malam Maulid Nabi, harap kita dapat syafaat, harap kita dapat barokah. Salatullah. Dagang ayam, dagang sapi, ibu di belakang cantik-cantik, paling pojok mirip Syahrini, paling pojok mirip Syahrini. Salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hadir saya hitung ada 600 orang. Yang jawab cuma 60 orang. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan kalau punya hutang pada lunas. Yang amin itu gede hutangnya. Yang gak amin lebih gede biasanya. Yang jawab salam berkah keluarganya. Yang jawab salam soleh suaminya. Yang jawab salam cerewet istrinya hilang. Yang jawab salam ibu-ibu mudah-mudahan berangkat haji. Kalau nggak jawab salam hati-hati suaminya nikah lagi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gunung Ciremai ada pohon kesembang. Jawabnya rame, romannya ngambek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alayah sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Kiai Haji Asep, lah ini mana saya. Yang saya muliakan Kiai Haji Ma'mun Aziz, mata'anallah bidhuli hayati, mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Solihin Sobroni, mudah-mudahan Allah karuniakan beliau sehat walafiat. Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Ali Sibro Malisi MA, mudah-mudahan Allah karuniakan beliau juga sehat walafiat. Al-Mukarram Ketua DKM Ustadz Endang Muslim, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan 2024 diangkat jadi menteri sama Pak Prabowo. Beliau jadi menteri urusan peranan wanita, karena wanita harus diurus. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ketua RT 01 sampai 08, RT 01 RW 08, Al-Mukarram Bapak Junaidi Arnansyah, mudah-mudahan beliau juga diangkat jadi menteri. Gak usah menteri deh, camat aja, tapi di IKN ya, jangan kejauhan. Al-Mukarram tokoh masyarakat dokter gigi ini, iya, Haji Na'alih Kelsum MPH, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Al-Mukarram Insinyur Haji Syamsuddin, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak RW, Bapak Haji Sakam, Bapak RT 02, Bapak Yanto, seluruh kepanitiaan dari mulai atasan sampai yang paling bawah, keluh kesahnya, capeknya, mudah-mudahan dicatat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para rekan-rekan remaja mudah-mudahan menjadi tongkat estafet penerus perjuangan daripada orang tua dan para alim ulama yang ada di Serengseng Sawah ini.
Mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah putra-putri yang solihin dan solihah. Grup Hadroh Dewa 19, mudah-mudahan dengan ceramahnya, dengan dakwahnya melalui salawat, mudah-mudahan diangkat terus derajatnya oleh Allah. Banyak job, amin. Para bunda yang teramat mulia yang hadir pada malam hari ini, sebab di antara kesuksesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu faktor bisa sukses dalam berdakwah di antaranya adanya perempuan, adanya istri tercinta. Makanya pernah saya sampaikan di Masjid Nurul Ilfan. Pernah di sini disampaikan waktu pertama kali saya hadir ke sini melalui silaturahim jalur Al-Mukarram Ustadz Haji Endang Muslim. Banyak suami yang sukses karena ada wanita hebat di belakangnya. Betul? Baginda Rasulullah ada Sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, ada Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu anha. Kita pun semua para bapak bisa sukses karena ada istri tercinta. Banyak suami sukses karena wanita hebat di belakangnya. Tapi kadang juga tak sedikit banyak istri yang sukses membuat suami stres. Tapi bukan di sini, insya Allah di sini insya Allah barokah semuanya, solihah semuanya istri dan anak perempuan kita. Mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang teramat mulia, puji yang sudah berarti, yang sudah ada di dalam sanubari, jangan sampai kita lali keberadaan ilahi Rabbi Rabbul Izzati wal Jalali. Rasa syukur tafakur kepada Allah yang sifatnya Rabbul Ghafur, jangan sampai luntur dan lentur. Kemudian memuja kepada Allah Sang Maha Pencipta. Kita ini adalah du'afa, diciptakan dari air hina, kemana-mana membawa kotoran. Kalaupun toh nanti suatu saat mati jadi bangkai, diciptakan dari air hina, walaupun pakai jas, walaupun pakai sorban, walaupun pakai dasi, walaupun pakai udang-udang, tetap membawa kotoran kemana-mana. Kalaupun toh ini digesek ini. Ini yang keluar adalah daki. Artinya manusia itu diciptakan dari tanah. Apa yang bisa dibanggakan? Maka jangan sampai lupa kepada Sang Maha Pencipta. Maka oleh karena itu, tetap rasa syukur kepada Allah yang sifatnya Rabbul Ghafur jangan sampai luntur dan lentur. Sebab kalau rasa syukur sudah luntur dan lentur, alamat kita bisa hancur. Memuji kalau sudah lali kepada Sang Ilahi Rabbi, alamat balai. Jauh rasa memuja kepada Allah Sang Maha Pencipta kalau sampai lupa, alamat celaka. Na'u. Dalam hadis qudsi, nikmat itu Allah berikan kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, kepada binatang. Dalam hadis qudsi, rahmat Allah diturunkan itu ada 100. Yang 100 juga dibagi. Yang diturunkan ke alam dunia cuma 1%. Alam dunia ini cuma 1%. Dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordan, Adam Seno, Adam Jeko, Adam Grab, Adam tukang tahu dadakan, Adam tukang batu akik, 1%. Dibagi-bagi kepada darat, laut, dan angkasa. Jin, manusia, hewan, dan tumbuhan 1%. Yang 1% dibagi-bagi itu, sementara yang 99% Allah simpan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang satu saja kita nikmati ini dahsyat luar biasa, bagaimana dengan yang 99%? Kewajiban kita bukan hanya menghitung nikmat Allah, karena memang nikmat tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita adalah fadhkuruni ankurkum washkuruli wala takfurun. Kayaknya yang jawab Allah dikit banget sih. Jawab Allah biar semangat. Sampai jam berapa ini saya ceramah? Hah? Jam 1. Masya Allah, Rabbi Karim. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepada aku, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepada aku. Bersyukur kepada Allah, karena nikmat teramat banyak yang tak terhingga.
Jangankan jauh-jauh, mata aja Pak. Bu, mohon maaf Pak, ibu-ibu saya sapa duluan. Sebab ibu-ibu ini kalau nggak kita sapa, dia suka arisan sendirian. Iya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini Mas Surfai membuktikan bahwa kalau pengajian, masya Allah ramainya luar biasa. Bu, mata itu kita sehari semalam menurut penelitian, ngedipnya kita ini mata kurang lebih dalam sehari semalam 15.000 kali. Kira-kira ibu kalau punya suami duitnya banyak, ganteng, kumisnya gede, rekeningnya tebal, rumahnya megah, kendaraannya mewah, tapi kira-kira suami kalau nggak bisa ngedip kira-kira bagaimana? Melotot aja. Itu baru nikmat mata. Kita merenung sejenak, belum oksigen yang kita hirup, belum gas karbon dioksida yang kita keluarkan, maka tiada kalimat yang teramat indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesekali jangan hanya ke situ babakan kita datang, ngopi di sana, atau yang dekat misalnya Ragunan, atau Taman Mini Indonesia Indah, atau ke Bali, atau ke Puncak, atau kemana saja kita pergi. Sesekali datang coba ke rumah sakit. Ngapain Ustaz ke rumah sakit? Tengokin saudara kita, makan pakai selang, minum pakai selang. Mohon maaf, buang kotoran pakai selang. Apa yang sudah bisa dinikmati kalau sudah begitu? Maka kalimat yang teramat indah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Belum alam marca pada ini. Maka di antara nikmat yang paling besar, MC biasanya suka bilang nikmat iman besar, nikmat Islam besar, nikmat panjang umur besar. Tapi ada nikmat di atas nikmat itu semuanya adalah hadirnya baginda Rasulullah Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Rukun Islam itu ada 5. Satu adalah antashhada la ilaha illallah wa antashhada Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa aqimus shalah. Kita tidak akan bisa sholat apa saja itu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita yang ada di Nurul Irfan ini. Baik sholat wajib, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, hajat, sholat tasbih. Sholat kita tidak akan diterima kalau bukan asbab baginda Rasulullah Muhammad. Ibu puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid, apalagi Asyura, Arafah, puasa 6 hari setelah Ramadan. Puasa Ramadan tidak akan diterima kalau tidak diajarkan baginda Rasulullah Muhammad. Sodakoh, infak, zakat, hadiah, wakaf termasuk iuran. Buat apa? Buat maulid ini tidak akan kabul, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak diajarkan baginda Rasulullah Muhammad. Ayahanda berangkat umroh, ayahanda berangkat haji, bunda berangkat umroh dan haji tidak akan kabul dan mabrur kalau tidak diajarkan baginda Rasulullah Muhammad. Maka nikmat yang di atas nikmat adalah hadirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin Nabi, pemimpin Rasul, pemimpin jin, pemimpin malaikat. Nabi dalam hadis Bukhari Muslim itu jumlahnya ada 124.000 Nabi. Rasul di dalam Sahih Muslim, kebetulan di sini ada Ustadz Endang Muslim. Rasul di dalam Sahih Muslim ada 313 Rasul. Pemimpinnya baginda Rasulullah Muhammad. Suatu saat Nabiullah Adam alaihissalam dilukiskan oleh Allah di dalam Quran awal juz akhir dari surat Al-Baqarah, juz 1 akhir surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah. Kata Allah di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wa qulna, dan kami telah berbicara, kami telah berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun, sakana yaskunu sakinatan. Jadi sakinah itu bahasa surga. Jadi kalau rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, yakin rumah tangga surga. Mudah-mudahan para bapak, para bunda semuanya rumah tangga surga. Amin. Ya Adam, wahai Adam. Tuh, kalau Nabi Adam langsung namanya dipanggil, Pak. Kalau baginda Rasulullah dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak ada ya Muhammad. Yang dipanggil adalah jabatannya. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir. Dipanggil jabatannya baginda Rasul. Tapi kalau Nabi Adam, ya Adam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Qala ya Nuh laisa min ahlik. Nabi, seluruh nabi dipanggil namanya, tapi khususan baginda Rasulullah dipanggil jabatannya. Kenapa? Teramat tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Adam, wahai Adam, uskun, kamu diam menenggelam ayam-ayam di surga Allah. Wa qulna al-jannah, tadi dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula, nikmatin, makan apa saja yang ada di dalam surga. Yang namanya surga, Pak, tidak capek. Yang namanya surga, Bu, tidak harus keringat. Ketika ada geretek di dalam hati langsung hadir itu apa yang kita inginkan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Cuma satu larangan dari Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan coba-coba deketin ini pohon, apalagi metik daunnya, ngambil buahnya, makan buahnya dilarang. Datang iblis. Dam, ya, kamu penduduk baru di surga? Iya, penduduk baru, gue senior, kata iblis. Apa saja yang Allah berikan kepada ente, Dam? Semuanya Allah berikan kepada saya. Seluruhnya harus dinikmatin. Apa saja bisa dimakan. Tidak capek, tidak keluar keringat, tidak banting tulang. Terus cuma satu itu tidak boleh tuh. Aduh, Dam, justru kalau kamu makan buah itu, Dam, kamu akan abadi langgeng di dalam surga. Tidak boleh. Nabi Adam, Pak, namanya iblis. Sebelum Nabi Muhammad ada, iblis itu langsung bisa bicara, kelihatan. Iblis itu kelihatan. Kalau begitu, kamu harus makan buah itu. Tidak boleh. Kata Allah, tidak. Nabi Adam nolak. Si iblis tidak putus asa, tidak patah semangat. Dia ngedeketin istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Neng Hawa, iya, enak gak dalam surga? Tidak ada nikmat yang tidak terhingga. Terus,
Enak nggak dalam surga? Enak banget. Pengen lama nggak dalam surga? Atuh pengen lama. Aku kasih resep biar lama dalam surga, mau nggak? Perempuan, Pak. Perempuan, Bu. Ketika dirayu dia oleh iblis, perempuan, imannya setipis kulit ari, digoda oleh iblis, perempuan langsung mau. Aku kasih resep biar lama, mau atau tidak? Mau. Apa yang bisa lama? Kuku Bima TL? Bukan. Ramuan Madura? Bukan. Kadal Mesir? Bukan. Hajar Jahanam dihajar sampai jam 6? Bukan juga. Kopi Jakarta Bandung? Bukan. Kopi Celeng Wonosobo? Ustaz hafal Pak, koleksi semua itu. Bisa lama? Ternyata perempuan digoda langsung mau. Akhirnya lupa sedikit kepada Allah. Pengaruh iblis masuk kepada perempuan Siti Hawa. Siti Hawa datang sama suaminya. Abang, iya sayang. Bang Adam, bener abang cinta demen sama saya. Bener sayang. Tidak ada lagi wanita yang kucintai kecuali hanya engkau. Terus ada apa memang? Kalau abang demen cinta sama saya, tolong bang ambilin buah itu. Ya Allah sayang. Jangan dilarang oleh Allah sayang. Oh kalau begitu abang gak demen sama saya. Abang gak cinta sama saya. Ente bogoh ke abdi. Apalagi panjenengan boten tresno kalih kulo. Wow. Hati-hati. Dapat dari jalanan itu barusan bahasanya. Saya nggak bisa. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kalau abang nggak ngambil buah itu, liatin bang. Saya akan bunuh diri pakai golok yang hilang. Nggak jadi-jadi bunuh dirinya Pak. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam digoda oleh iblis, Nabi Adam tidak tergoda. Tapi Nabi Adam digoda oleh perempuan yang sudah dimasuki pengaruh iblis, Nabi Adam tergoda. Maka dari dulu sampai sekarang laki-laki kalahnya dengan perempuan. Laki-laki kalahnya dengan perempuan. Pak RW galak. Pak RT tegas, galak dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Anak buah disuruh untuk bersih-bersih masjid, semuanya kompak. Kata RT, ini besok kita maulid, tolong beresin semuanya. Siap Pak RT, kata semua anak remaja. Tapi Pak RT sama Pak RW dicari sama istrinya. Papa, pulang dong. Langsung pulang. Kalah sama istri. Ustadz galak kalau ceramah, Masya Allah. Takbir, ceramah, kuat. Dipanggil aja sama istrinya, Abi pulang Bi, udah malam, pulang Ustadz. Ya Allah, Bu, saya punya maksud. Artinya begini, kalau suami susah untuk datang ke masjid, suami susah datang ke pengajian, ancam sama ibu. Papa, iya. Kenapa sih giliran mancing? Ada yang tukang mancing nggak di sini? Ada yang tukang mancing nggak? Biarin, namanya hobi, tapi yang penting ngaji jalan, amin. Mancing boleh, tapi sholat jangan lupa, amin. Ini memancing iya, ngaji nggak pernah. Oh, terus aja gapleh, remiji, song mak song. Ya Allah, ya Rabb, catur, main game sampai lupa apa pengajian. Bapak, kenapa giliran pengajian Bapak susah? Giliran sholat dipanggil oleh adzan, Bapak susah datang, tapi giliran mancing Bapak, liatin, malam Jumat nggak ibu kasih, itu maksud saya. Ibu hadirat rahimakumullah. Nabi Adam oleh iblis ada di depan wajahnya, tidak tergoda, tapi Nabi Adam digoda oleh istrinya, Nabi Adam tergoda. Akhirnya Nabi Adam nggak ngambil banyak, dipetik satu, diambil sama beliau, dibelah jadi dua, separuh dimakan oleh beliau, separuh dimakan oleh istrinya. Apa konsekuensinya? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nabi Adam akhirnya diusir oleh Allah, dideportasi oleh Allah dari surga ke alam dunia. Masya Allah. Para bapak coba merenung sebentar, para ibu coba merenung sebentar. Nabi Adam sudah di dalam surga, melakukan satu kekeliruan,
dari surga diusir ke alam dunia. Le model kayak kita dosa banyak tiap hari puluhan kali, tobat jarang, pengen masuk surga. Sekali lagi, Nabi Adam, Siti Hawa melakukan satu kesalahan, satu kekeliruan, dari surga diusir ke alam dunia. Kita dosa banyak, puluhan kali, tobat jarang, pengen masuk surga. Untung Allah nggak bilang EGP, bang gua pikirin mau masuk surga bagaimana. Akhirnya Nabi Adam disimpan di mana? Di daerah Sri Lanka dekat India. Siti Hawa disimpan di mana? Di Jeddah. Di mana Pak? Jeddah, dari kalimat jaddatun, artinya nenek moyang. Kan saya sama bapak itu satu nenek satu kakek. Kakek bapak dengan nenek saya sama-sama kakek nenek. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Nabi Adam minta kopi dari istri. Biasanya Nabi Adam mau pakai baju disetrikain istri. Biasanya Nabi Adam mau disiapin makanan oleh istri. Sekarang istrinya tidak ada. Dalam tafsir Pak, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang sampai 100 tahun Nabi Adam berpisah dengan istri tercinta. Bingung Nabi Adam. Kata Haji Roma Irama begini, kalau sudah baru terasa bahwa sungguh berharga, sungguh berat kehilangan. Kayaknya pada pinter ini nyanyinya ini, Masya Allah. Siti Hawa juga bingung. Biasanya minta daster dari suami, biasanya habis kuota dari suami, biasanya mau masak gas minta dari suami. Masya Allah, Siti Hawa bingung, bagaimana ini Bang Adam ada di mana ini? Kata Siti, siapa? Kata Nike Ardila almarhumah, aku bagai nelayan oleh yang kehilangan arah, entah kudu kemana. Ya Allah, Siti Hawa bingung, Nabi Adam juga bingung, bagaimana ini ya Allah. Di dalam surga fasilitas banyak, sekarang di dunia malu, bahkan beliau tanpa busana, bingung. Akhirnya Allah teramat sayang, dilukiskan lagi oleh Allah dalam Quran. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa moko ditalkin sopo Adam, Nabiullah Adam alaihi salam, min Rabbihi, saking Tuhannya Nabi Adam ai Allah subhanahu wa ta'ala, ditalkin. Makanya bahasa talkin itu dalam Quran, bahasa tahlil itu ada dalam Quran, talkin ada dalam Quran, diajarinnya pakai apa? Rabbana dzalamna anfu wa illam takfir wa tarhamna lanaku minal. Yakin nurunin pemajago ngaji-ngajinya Pak, Masya Allah. Apalagi ini bukan aki-aki, daerah Parung Bogor suka ada kalau mau subuh, Robbana ya Robbana, ada enggak? Zalamna angkusana wa ilam. Enggak sampai batu. Saya mohon maaf nyindir, masjid cakep, musola bagus, yang adzan aki-aki. Coba yang adzan tuh anak muda, yang punya talenta suara bagus dan indah, sering ikut karaoke, suruh adzan, jangan aki-aki mulu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan mana Pak? Azan mana? Azan Asep Pak, bukan azan Mekah itu. Nurul Irfan bagaimana azannya Pak? Mohon maaf, sama katanya, nggak mau kalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boro-boro pengen ke masjid. Bukan di sini, bukan di sono, bukan. Bu, anak muda, tolong
taikin ke atas orbitin. Dia yang jago ceramah, suruh dia ceramah. Dia yang jago hadroh, solawatan hadroh. Dia yang jago pidato, orbitin. Kenapa? Karena hidup kita nggak selamanya. Siapa yang meneruskan Nurul Irfan? Siapa yang meneruskan Serengseng Sawah ini? Siapa yang meneruskan Betawi ini? Siapa yang meneruskan Jakarta ini kalau bukan anak kita? Ini banyak anak-anak tuh lagi ngobrol aja, main-main begitu. Biarin. Karena yang ngerame ini tuh anak-anak. Tapi memorinya nanti jalan. 30 tahun yang akan datang. 50 tahun yang akan datang. Memorinya anak akan jalan. Ya Allah. Dulu orang tua saya rajin ke pengajian. Ya Allah, bunda saya rajin dalam taklim. Ya Allah. Orang-orang tua saya kompak dalam sholat berjamaah. Tapi mereka ya Allah sekarang sudah tidak ada. Mereka sekarang sudah wafat ya Allah. Kata anak kita yang suka ikut dibawa ke pengajian, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Jalan otaknya, biarin tuh ada yang jalan-jalan, ada yang main-main, ada yang tiduran. Wajar namanya anak-anak, ya enggak? Ya kalau lagian kalau Haji Endang Muslim jalan-jalan, tidur-tiduran juga enggak mungkin kan? Biarin anak-anak. Kenapa Pak? Memorinya akan jalan. Maka saya terima kasih pada ayah bunda yang membawa putra putrinya setiap kegiatan agama. Tapi yang jangan yang masih kecil. Kalau yang sudah di atas 5 tahun ke atas, memorinya akan jalan. Mengamati. Termasuk maulidan pada malam hari ini. Saya lanjutkan ceritanya Nabi Adam. Berapa yang dimuliakan Allah? Nabi Adam ingat ketika beliau melihat salah satu di langit Arash. Kok ada kalimat, setiap ada lafdzul jalalah, ada kalimat la ilaha illallah, mesti ada Muhammad Rasulullah. Ini kan lafaz Allah kan, ketutup kan? Ini ada lafdzul jalalah, tapi mesti ada kalimat Muhammad. Nabi Adam mikir, berarti Muhammad ini adalah makhluk yang spesial. Berarti Muhammad itu adalah makhluk yang istimewa. Buktinya setiap lafdzul jalalah mesti ada kalimat Muhammad. Maka beliau setelah beres istighfar, apa kata beliau? Ya Rabb, Allahumma inni atawassalu bijahi Muhammadin. Aku bersalawat kepada Muhammad. Aku menyampaikan salam kepada Muhammad. Nabi Adam tawasul kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, na'am ya Allah. Hal arafta bi Muhammadin? Apakah engkau kenal dengan Muhammad?" "Tidak ya Allah." "Terus kenapa engkau mengucapkan salam?" "Aku yakin ya Allah, kalau Muhammad itu adalah makhluk yang spesial. Muhammad itu adalah makhluk yang teramat istimewa. Ketika ada lafdzul jalalah mesti ada kalimat Muhammad. Dan kemudian Allahumma inni atawassalu bijahi Muhammadin." Apa kata Allah? "Shadaqta ya Adam fataba alai." Diterima taubatnya Nabi Adam gara-gara beliau istighfar dan juga baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu satamane. Innahu fakultu astaghfiru, seluruh nabi, seluruh rasul mengajarkan istighfar. Nabiullah Yunus alaihi salam Pak melakukan kekeliruan. Beliau meninggalkan lahan dakwah umatnya, oleh Allah disangsi. Beliau dijeburin ke lautan. 3 kegelapan. Gelap tengah malam. 2 gelap berada di perut ikan. 3 gelap berada di dalam samudra. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dijeburin ke dalam api.
Ketika beliau mau dijeburin ke dalam api, beliau istighfar dulu. Apa istighfarnya? Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Seluruh para nabi istighfar. Nabi Isa istighfar. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Semuanya istighfar. Jadi para bapak, yang pertama kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, pertama istighfar dulu. Yang kedua membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Rahmat salam tercurah padamu, kasih sayang hanyalah untukmu, yang kuharap syafaat darimu, ya Nabiku. Apal enggak? Ku menangisku karena rindu, ku tersenyumku karena rindu. Mau makan? Bohong. Bener ingat ketika makan Imam Rasulullah? Ingat enggak? Mau makan ngapain? 1 duduk, 2 makan pakai tangan kanan, 3 baca bismillah, kemudian baca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi rojaba. Itu mah bulan Rajab, Bang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuh, kalau ingat mah sama baginda Rasulullah. Jangankan bicara negara dan bangsa, jangan bicara dunia, jangan bicara politik, sosial, ideologi, pertahanan dan keamanan, hubungan bilateral, multilateral. Makan saja diatur dalam Islam, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau mau ngaca pakai bismillah apa enggak? Lagi selfie bismillah apa enggak? Pakai aja mau coba selfie bismillah. Tapi kan kalau lagi selfie kita ngaca. Oh, lagi begini, ya Allah. Generasi ISIS, apa ISIS? Ini selfie, itu selfie. Ya Allah, ketika kita lagi selfie, doa dulu, Allahumma ahsan tapi khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, gantengkan wajahku tapi bukan ganteng-ganteng serigala. Ya Allah, cantikkan wajahku walaupun cantik kuning langsat tapi kelakuan jangan kayak bangsat. Apa artinya? Ada inner beauty, kesolehan dari dalam. Apa yang dicontohkan? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, sholawat dan juga istighfar menjadi kunci utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang saya mau berlanjut kepada tema. Ibu, Bu, hidup kita cuma sebentar, Bunda. Ayah, Bunda, cuma sebentar hidup kita. Saya pernah sampaikan di lewat mimbar yang mulia ini waktu pertama kali ke sini. Nabiullah Adam alaihissalam usianya 940 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sama dengan jumlah huruf surat Nuh, juz 29. Inna arsalna Nuh, jumlah hurufnya 950 huruf. Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun. Nabiullah Musa alaihissalam usianya 125 tahun. Nabi Isa alaihissalam waktu kemarin beliau hidup, sebelum 600 tahun sebelum baginda Rasulullah hadir, Nabi Isa usianya 33 tahun. Ketika Nabi Isa mau dibunuh oleh orang Yahudi, karena kata orang Yahudi Nabi Isa itu anak sial, anak jadah yang bisa membuat orang lain sial. Bunuh itu Isa. Mana Isanya? Ada di dalam saung. Kata yang ngomong. Coba pastikan ada apa enggak? Dipastikan oleh yang namanya Yudas Iskariot. Diintip dulu dia. Ketika diintip ada Isa. Bunuh. Langsung Allah instruksikan kepada malaikat Jibril. Jibril, itu yang mau membunuh Isa. Namanya Yudas Iskariot. Wajahnya miripkan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib,
sementara yang membunuh dan disalib itu adalah umatnya Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Kemudian Nabi Isa dievakuasi, diselamatkan oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaih. Sekarang Nabi Isa masih hidup, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, berada di langit keempat. Nanti di akhir zaman beliau akan turun. Pak, Bu, di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Kemudian beliau punya tugas 3. 1, membunuh seluruh babi yang ada di alam dunia ini. Kemudian Nabi Isa punya tugas untuk menghancurkan seluruh salib di alam dunia ini. Ini hati-hati, jangan dipotong. Ini hadis baginda Rasulullah. Kemudian Nabi Isa akan kolaborasi dengan Imam Mahdi untuk membunuh Sang Mesias. Siapa Sang Mesias? Kata orang Israel adalah Dajjal laknatullah alaih, yaitu Dajjal Masihid. Tuh tugasnya Nabi Isa. Tapi nanti di akhir zaman. Dan Nabi Isa, beliau ketika diangkat ke atas langit oleh Allah itu belum nikah. Nanti di akhir zaman beliau akan nikah dengan seorang perempuan namanya Siti Aisyah, tapi bukan orang Serengseng sawah, orang Palestina, ibu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa usianya? 63. Mudah-mudahan ayah bunda yang sudah hajinya mabrur-mabruroh. Mudah-mudahan ayah bunda yang sudah umrohnya makbullah, amin. Kalau kita pergi ke Raudhah, mudah-mudahan panjenengan semuanya, bapak semuanya bisa pergi ke Raudhah, amin. Kalau sudah pergi ke Raudhah, nggak ada lain kecuali haji dan umroh. Kita datang ke makam baginda Rasulullah, kemudian kita hadir mengucapkan salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Allah, menangis kita. Nih, mohon maaf saya praktekkan. Ini makam baginda Rasulullah. Kepalanya di sini, ngadepnya ke kiblat. Kakinya di sini, bukan di belakang, Pak. Kepalanya di sini, kakinya di sini. Ngadepnya ke kita. Jadi kalau kita hadir datang, Rasulullah langsung jumpa dengan wajah Rasulullah kita. Terus di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah. Berapa usianya beliau? 63 tahun. Kepalanya di sini, kakinya di sini. Datang juga kita menyampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu ada Sayyidina Umar bin Khattab, sama posisinya. Jadi kalau kita hadir itu langsung disambut oleh wajah beliau. Di atasnya ada tulisannya besar sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Barang siapa engkau datang ke makamku kepada aku sama ketika aku masih hidup. Rasulullah sudah berapa tahun wafat? Rasulullah sudah hampir 1500 tahun wafat. Tetapi ketika kita datang, mohon maaf ayah bunda, sama dengan baginda Rasulullah ketika hidup. Waman zaroni ala qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa dia datang kepada aku, wajib dia mendapatkan syafaat dariku. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Jadi baginda Rasulullah usianya 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Abu Bakar 63. Keluar kita dari makam Rasulullah melalui sebuah pintu namanya Babul Baqi. Kurang lebih 400 meter sebelah kiri ada Sayyidina Utsman bin Affan dimakamkan di Baqi. Berapa usianya? 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau wafatnya di Irak. Habis sholat subuh berjamaah, ada yang nusuk. Tanggal 26 Zulhijjah, 27 Zulhijjah, 28 Zulhijjah, beliau wafat usia 63 tahun. Habis sholat subuh. Yang nusuk hafal Quran, jidatnya hitam, celananya cingkrang, jenggotan. Yang nusuk Abu Lu'lu' Abdurrahman bin Muljam. Masya Allah para bapak. Saya nggak sampai dulu ke sana. Nanti kalau saya diundang saya akan terangkan lagi. Ini strategi marketing sebetulnya. Para bapak yang dimuliakan Allah,
Nabi Muhammad 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Utsman 63 tahun, Sayyidina Ali 63 tahun. Saya sekarang 45. Nabi Muhammad 63, tinggal berapa? Ibu bantuin ngitung apa, Bu? Sekarang saya 45 tahun. Nabi Muhammad 63, tinggal berapa? Bapak mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah rezekinya, barokah halal. Ibu sehat, panjang umur, rezekinya, barokahnya halal, umurnya barokah, amin. Giliran buat dia amin, giliran buat saya enggak. Ya Allah. Bu, kalau ibu sekarang 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tolong hitung yang bener dong. Jauh nih saya dari condet ini. Ibu 50, bapak 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? 13. Kalau ibu dan bapak sekarang ada yang 60, Rasulullah 63, tinggal berapa? Berapa? 3. Kalau sekarang ada yang ulang tahun usianya 62 tahun, tinggal berapa? Beli kalender besok habis tuh. Kalau hari ini ada yang ulang tahun malam ini usianya 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Ini nyengir tapi mikir. Ini bercanda tapi ada makna. Kita akan pulang menghadap Allah. Apa yang dibawa, Pak? Apa yang dibawa, Bu? Suami ikut enggak ke kuburan kalau kita meninggal? Bu, ibu meninggal, bapak masih ada, bisa nikah lagi nggak bapak? Wah, langsung bisa. Bapak meninggal, ibu masih cantik, masih muda, bisa nikah lagi nggak dia? Oh, bisa juga katanya dia. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Anak, ya Allah semua. Jadi yang dibawa adalah apa? Yang dibawa pada malam hari ini senang dengan kelahiran baginda Rasulullah. Itu yang ikhlas karena Allah akan menjadi bekal buat pulang menghadap Allah. Bu, rumah megah tidak dibawa, akan jadi rongsokan. Kendaraan mewah akan jadi rongsokan. Luas sawah, tanah, banyak kontrakan akan diwariskan kepada ahli waris. Mending kalau ahli warisnya bagus. Mudah-mudahan putra putri ibu bapak semuanya solihin dan solihat. Ya Allah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak, suami, istri, teman tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Teng 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 teng. Secepatnya jasa dipendam. Teng 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 mulu. Karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dihormat, dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur. Ya Allah, apa yang dibawa? Amalan. Dan mudah-mudahan putra putri kita solihin dan ini yang penting, Bu. Makanya ini temanya generasi ini, saya jadi banting setir. Ini kemana ini saya ceramah saya? Maka wariskan maulid ini kepada anak-anak kita. Wariskan kesenangan ini kepada anak-anak kita. Kenapa? 30-50 tahun kita semuanya sudah wafat. Nanti mereka yang akan meneruskan tongkat estafet cita-cita ini. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Punya anak 3. Yang satu namanya Whisky. Yang kedua namanya Brandy. Yang ketiga namanya AO. Yang keempat namanya TM, topi miring. Disuruh ngaji ogah. Disuruh datang ke Karang Taruna nggak mau. Tapi giliran nyanyi apa? Gara-gara minuman. Gara-gara sebotol
jalan dia. Hobi anak muda sekarang. Bu, ya Allah, punya anak bagaimana kalau sudah begitu? Sementara mungkin mudah-mudahan dari ibu ada yang kuliah, anak kita di UI jurusan ekonomi tapi rajin ngaji, amin. Ada yang kuliah di Universitas Brawijaya Malang, jago tafsir. Tapi juga Masya Allah, ada yang juga di ITB, teknik nuklir, tapi jago tafsir. Ada yang di pesantren. Ketika orang tuanya diberitakan, inna lillahi wa inna ilaihi, tertancap bendera kuning di depan pagar. Ada tulisan inna lillahi. Ya Allah, Bu, anak kita datang. Yang satu rajin ngaji, yang dua rajin ke taklim. Apa kata anak ibu, apa kata anak bapak yang ketika bapak sudah dibalut dengan kain kafan, menghadap kiblat, terbujur dengan kaku, apa kata anak kita? Yasin wal Qur'anil hakimi innaka laminal ala siratim mustaqim tanzilal litundira qauman ma undira aba'uhum. Ya Allah, anak yang kedua nggak mau kalah juga, dia ngaji kayak abangnya. Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, anak yang ketiga ngaji Iqra. Pakai bahasa Betawi ngaji Iqranya. Ba fatah ba lam dhammah lu, baba lu. Ada enggak begitu? Ada enggak? Orang-orang tua dulu pasti ngalamin begitu. Orang Banten, orang Bandung, orang Bogor ngalamin juga pakai bahasa Sunda. Baja barfa, baja barba, faja barfa, sinje ersi, ya jabar ya, bapasia. Iya Bu, Masya Allah. Tapi kan kita paham, guru kita nerangin, satu huruf Quran 10 ampunan Allah. Satu huruf Quran 10 barokah Allah. Satu huruf Quran 10 kasih sayang Allah. Satu huruf Quran 10 vaksin. Vaksin ada berapa Pak RW? Kita udah di berapa kali divaksin? Ya Allah, gara-gara vaksin banyak yang meninggal itu di tempat saya. Ya Allah, benar. Tapi kalau kita dengan iman, kalau kita dengan keyakinan, sesuai dengan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Satu huruf Quran mengandung 10 vaksin. Tinggal yakin apa enggak, itu aja permasalahannya. Jadi kalau bapak yang rajin ngaji Quran, ibu yang rajin daras Quran, yakin disehatkan oleh Allah. Demi Allah, amin. Pertanyaannya, kita sudah berapa juz sehari Bu? Sudah berapa juz ini dalam 1 minggu? Tamat enggak 1 bulan? Jangan-jangan Masya Allah 50 tahun belum bisa baca Quran, 60 tahun jauh dari Quran. Wahai para orang tua saya yang teramat mulia, para bunda yang Allah sayangi, tolong umur yang sudah sedemikian, Rasulullah 63, kalau usia 40, 50 ada yang belum bisa baca Quran, belajar. Di sini banyak guru-guru, di sini banyak asatid, malu nanti ditanya oleh Allah, "Hei, umur dipakai apa? Gini hari belum bisa baca Quran." Bu, ibu, ya Allah. Tapi insya Allah di sini mah rajin. Saya dulu pas datang ke sini, ibu-ibunya rajin baca Quran, amin. Anak remajanya juga yang putri rajin semuanya, amin ya Rabbal. Ya Allah Bu, anak kita juga sekolahnya juga harus bagus, matematikanya harus pintar, bahasa Inggrisnya harus fasih, apalagi komputer harus canggih zaman digital sekarang. Tapi mohon maaf itu wahai anak-anak remaja, sayang,
Tapi bukan kalian insya Allah soleh. Salawatan dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Strategi biar nggak ngantuk gitu. Lagian kan amplop belum dikasih kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong anak kita kalau sekolah juga diawasin zaman sekarang, Pak. Mohon maaf situs LGBT. Ini saya jadi kemana-mana. Ini karena mohon maaf dulu kita orang tua kalau punya anak perempuan khawatir banget, betul Pak ya? Masya Allah sekarang bukan hanya anak perempuan Bu, anak laki juga khawatir. Belum lama 6 bulan saya dengan kawan-kawan melakukan penelitian situs LGBT terbesar di Jakarta Timur di tempat saya. Tahu LGBT kan Bu? L-nya lesbi. Perempuan demen sama perempuan. Na'u. Ini kalau ada yang lendot-lendotan perempuan hati-hati itu. Tidak ada, naudzubillah. G-nya apaan? Gay. Laki-laki demen sama laki-laki. Ya Allah. Dan sasarannya apa? Mohon maaf, anak kecil SD, SMP sampai SMA sampai kuliah. Nau. Ya Allah, mudah-mudahan putra-putri kita semuanya dilindungi oleh Allah. B apaan? Bisek. Laki demen, perempuan demen, kebo disikat. Ya Allah, naudzubillah. T apaan T? Transgender. Suatu saat saya ceramah daerah Depok, pulang deket Kalisari itu ada apa namanya? Dekat apa? Sebelum Geraha Cijantung. Lagi macet, ada perempuan, bodinya gitar Spanyol, rambutnya terurai, lagi macet. Saya buka, pas dibuka dia ketok kaca, Pak Ustadz katanya. Kenapa saya bilang, Pak Ustadz, mampir dulu Pak Ustadz. Saya liatin betisnya, Masya Allah gede amat. Pas diliatin laki-laki ternyata. Ya Allah, oh ini yang namanya LGBT. Bapak yang dimuliakan Allah.
Artinya apa? Anak kita sekolah juga tolong diawasi. Apa yang tidak ada, adanya semuanya di handphone. Awasi anak kita ini, Masya Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan anak kita dilindungi oleh Allah. Sekolah pergi pagi, kadang-kadang anak pulang malam. Kemana dulu tuh, tanya tuh. Jangan sibuk bapak dengan rapat, ibu sibuk dengan healing arisan. Bu, anak pergi pagi, pulangnya malam. Habis begitu dia mohon maaf, bajunya bersih, berangkat sekolah rapi, diserikain sama orang tuanya. Pulangnya bajunya kotor, basah lagi. Ditanya itu anak, kenapa baju kamu begitu kotor sayang? Dia jawabnya apa? Pakai lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Begitu kata dia. Kenapa itu basah nak? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ya Allah, kenapa kamu pulangnya malam? Kan berangkatnya pagi. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ya Allah, orang tua kalau udah nggak ada bagaimana? Kiai kalau sudah pada meninggal bagaimana? Guru sudah pada wafat, kamu bagaimana? Dia bilang apa? Aku tanpamu bubuk ranginang. Begitu. Bu, mudah-mudahan anak-anak kita solihin dan tapi mohon maaf, anak solihin dan solihah tergantung orang tuanya solihin dan solihin dan sholat. Solihin dan Nih tolong bu, yang rajin ngaji ibu-ibu apa bapak-bapak? Pak, saya mau tanya bu, yang rajin ngaji ibu-ibu apa bapak-bapak? Di mana-mana yang rajin ngaji ibu-ibu. Yang suka ngomongin orang ibu-ibu apa bapak-bapak? Rajin ngajinya, tapi bukan ibu di sini, bukan. Ibu di sini insyaallah solihah semuanya. Bu, tolong yang solihah dipakai habis ngaji. Malam Jumat yang cakep, suaminya tolong senengin, bahagiain suaminya. Kenapa sih kalau giliran arisan, giliran mau ke mall, giliran mau ke undangan, segala macam bedak dipakai? Maybelline, Latulip, Wardah, skincare, Mustika Ratu, Oil of Ulan, Gold, Mares, wah dipakai semua. Gilan malam Jumat bau 7 rupa, bau Geliga, bau Duyungson, bau Tarason, bau Remason, bau bawang. Ya Allah, pakai daster 7 minggu nggak dicuci. Mana dasternya bolong lagi dari ketek sampai Sidratul Muntaha. Bu, pakai daleman disambung sama peniti. Penitinya karatan. Suami mau meluk dari belakang ketusuk sama peniti. Ibu mohon maaf bu, rajin ngajinya, muliakan suami kita. Amin ya robbal. Ini mohon maaf nih pak, Pak, bu. Ibu mencium tangan sang suami sama dengan ibu menghatamkan Quran 30 juz. Bener nih, saya di panggung lagi yang disorot lagi pakai kamera. Menghatamkan Quran itu lama. Satu Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Mudah-mudahan putra-putri kita ada yang hafidh Quran, amin. Ibu susah mau hatamin Quran. Bisa Ustadz, kapan Ramadan? Iya dikeroyok satu RT. Ayo Jang, sain ya. Iya, satu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin wa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Ayo Jang, baca. Dia udah ngampleh aja begini. Kebanyakan kolak lagi Ramadan itu, Masya Allah. Tapi ibu cium tangan sang suami sama dengan menghatamkan Quran. Bu, kok diem aja? Ibu mencium pipi sang suami sama dengan ibu mencium Hajar Aswad. Bu, bener masa saya bohong? Mencium Hajar Aswad itu 2. 1, ibu berangkat umroh.
Minimal 30 juta lah yang bagus. Yang hotelnya ring 1. Kemudian juga bintang 5 30 juta. Di Mekah insya Allah bintang 5. Di Madinah insya Allah bintang 4 dekat hotelnya. 30 juta. Mencium si pipi sang suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu kan jutaan orang, Pak. Susah mencium Hajar Aswad kalau bukan orang yang mohon maaf minta kepada Allah dengan penuh keikhlasan baru bisa mencium. Ibu tidak usah resah dan gelisah, gundah dan gulana. Di rumah kita ada Hajar Aswad. Nih Hajar Aswad semuanya. Nanti beres pengajian, ibu tolong yang belakang, Bu. Ibu tuh yang belakang tolong dengerin dulu. Nanti beres pengajian, suami kita tekep kepalanya. Kebetulan dia nggak ikut ngaji, bang sini bang, emang apa? Langsung ditekap, langsung cium, bebek, apa jontor. Suaminya nanya, ngapa kok jadi stres begini habis ngaji? Iya, tadi disuruh sama Ustaz Asep. Emang ngapa Ustaz Asep nyuruh? Katanya bang, kalau saya nyium abang itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Lagian kan saya mau berangkat umroh, duitnya belum ada. Mau berangkat haji, waiting listnya lama. Jakarta sampai 40 tahun pak. Kebetulan abang ada, ya Allah. Lagian abang hitam kayak Hajar Aswad, saya hajar habis-habisan. Bu, nanti habis pengajian, hajar ke suami kita. Cium maksudnya. Bahkan mohon maaf nih Pak, bukan vulgar. Ini udah malam maksudnya. Mencuci CD sang suami, Bu. CD tahu CD enggak? Apaan? Tahu aja. Mencuci CD sang suami 1000 dosa kecil bersih. Pak, tolong kasih tahu. Mencuci CD sang suami 1000 dosa kecil Allah ampuni. Besok kumpulin 14 itu hari Minggu. Lumayan kan 14.000. Nanti habis beres pengajian, itu ibu tuh yang di belakang tuh, Bu. Ibu beres pengajian nanti suaminya kita kebetulan gak ikut ngaji, langsung bilang, "Bang, emang ngapa gak ikut ngaji? Kan tadi lembur, Neng." Terus ngapa? Copotin, Bang. Ada apa dicopotin? Itu copotin. Mengapa dicopotin? Pikirinnya jangan kemana-mana dulu. Copotin, mau dicuci. Ya Allah, Bu. Hari Jumat kan ibu nggak sholat Jumat kan, Bu? Ibu hari Jumat nggak sholat Jumat. Ibu tidak sholat Jumat tapi bisa mendapatkan pahala sholat Jumat sang suami. Syaratnya 2. 1, dandan yang cakep. 2, masak yang mantep. Suami kita belum ditaruh topinya, pecinya, belum ditaruh sejadahnya, belum dibuka baju kokohnya, bilang, atau abang, atau Kang Mas, ada apa Dek? Kalau menurut saya abang harus makan dulu yang gede, habis Jumatan kan lapar. Iya, terus habis makan kita tempur habis-habisan. Bo, istri model begini Pak, mohon maaf Pak, istri model begitu kalau belum meninggal jangan dikuburin. Lah iya, masih hidup. Maksud saya, istri kita sudah cantik, istri kita perhatian sama anak, pendidikan agama anak-anak, sayang sama suaminya, sayang sama mertuanya. Lah model begitu Masya Allah, kalau belum meninggal jangan dikuburin. Bu, ibu sudah begitu bisa mendapatkan pahala sholat Jumat sang suami tanpa mengurangi sholat Jumat sang suami. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Istri yang solihin dan solehah, istri yang solihah, suami yang soleh, fa insyaallah punya anak solihin dan sol. Ketika orang tuanya meninggal, berurai air mata. Pak, indah kalau nanti kita meninggal, yang memandikan adalah anak kita. Indah ibu yang meninggal, yang memandikan adalah anak kita. Yang mensolatkan, memimpin imam adalah anak kita. Yang mikul ke kuburan nanti adalah anak kita. Mengadzankan di kuburan adalah anak kita. Bu, betapa indahnya itu Bu. Tebus semuanya. Rasa sakit yang pernah menderita, ngurusin mereka, melahirkan mereka. Mudah-mudahan ibu diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Apalagi dengan asbab maulid ini.
Yang jelas-jelas ibu mah diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, harus kepada siapa ya Rasul? Saya berbuat baik, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak 1. Ibu 3 kali, bapak 1. 1 bapak 3. Ibu, engkaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? Ibu tolong yang konsentrasi dong, saya ulangi lagi. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? 4, yang 1 kembar. Artinya bapak dan ibu semuanya ditinggikan derajatnya. Ibu bukan merendahkan bapak-bapak. Karena mohon maaf, di zaman Rasulullah sebelum hadir, ketika ada perempuan sedang hamil, suaminya nyiapin lubang yang besar di depan rumahnya. Kalau anaknya laki-laki yang lahir, pesta 7 hari 7 malam. Tetapi kalau yang perempuan yang lahir, langsung dikubur hidup-hidup. Perempuan hina sekali. Ketika Rasulullah hadir, diangkat derajat perempuan. An-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhat biladuhu. Idza saluhat saluhat nisa'un saluhat sa'iru biladuhu. Wa idza fasadat nisa'uhun fasadat sa'iru biladuhu. Kalau perempuannya baik, maka akan baik bangsa dan negara. Tapi kalau perempuannya busuk, perempuannya buruk, maka akan hancur sebuah bangsa dan negara. Ibu mah jauh dari sifat itu. Insya Allah ibu mah solihin dan Bapak juga orang yang soleh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan dengan barokah memperingati kelahiran baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin. Sampai di sini ya Bunda ya. Saya besok hari Ahad itu ada ceramah lagi di Cempaka Putih, kemudian ada ke Kerawang, kemudian ada ke Garut, kemudian ada ke Malaysia. Jadi mohon maaf, saya mudah-mudahan didoakan biar sehat walafiat ya Bu. Ke Malaysia, Tuan Raja Malaysia ngundang saya. Saya cross check dulu melalui sekretaris siapa. Pak Tuan Raja ada acara apa? Ada acara khitanan Pak Ustadz yang ceramah. Khitanan siapa Tuan Raja? Khitanan Upin dan Ipin. Akhirnya saya nggak jadi ke Malaysia. Nggak jadi, saya batalin karena nggak mungkin itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu semuanya dikaruniakan sehat walafiat, menjadi orang-orang yang solihin dan solihat. Ayah Anda ditambahkan rezeki oleh Allah hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan putra-putri kita generasi yang soleh dan solihat. Digambarkan oleh surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwa wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama ditafsiri oleh Profesor Dr. Buya Hamka adalah menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Siapa orang pemimpin orang bertakwa? Menjadi ulama. Kalau ahli hukum meninggal, datang profesor hukum. Kalau ahli ekonomi meninggal, datang ahli ekonomi. Tapi ketika ulama yang satu wafat, susah untuk cari ganti. Mudah-mudahan dengan barokah maulid ini, Bu, Pak, jadikan anak-anak kita, tolong agamanya yang bagus. Tolong eksaknya juga yang bagus. Akhir zaman yang teramat luar biasa. Kalau kita tidak siap, generasi akhlak kita, generasi anak muda kita, dengan ilmunya, dengan intelektualitasnya, kuat agamanya, kasihan anak-anak kita. Mudah-mudahan putra-putri kita solihin dan solihat. Mudah-mudahan wafat kita yang teramat indah, yaitu wafat husnul, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin, nanti ada para ulama yang berdoa, insya Allah oleh beliau-beliau. Cukup sampai di sini saja. Mohon maaf lahir batin. Sekian dan demikian. Naik sadok ke Padang Panjang. Cakap dulu dong, cakap dulu dong. Naik sadok ke Padang Panjang. Kudanya abruk-abrukan. Ustaz Asep pidato jangan panjang-panjang. Kata Haji Endang Muslim, perut saya udah kukurubukan.
Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihamdika fatihatan wa sab'in masani min al-Qur'an al-azim. Anta ta'ala bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahli al-khair wa anta tu'amilana mu'amalatan min ahli al-khair wa anta tahfadhuna bi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa husnin wa khair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام